Ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tasikmalaya. ya, yaitu di Jawa Barat dan juga ke Yogyakarta. Nah, ini video untuk jadi kenangan aku, jadi aku masukin aja di YouTube gitu ya. Jadi ini ceritanya nih aku ke Medan dulu ya, naik kereta api menuju ke Bandara Kuala Namu gitu. Jadi aku naik Lion Air, kemudian menuju ke Jakarta. Nggak lama ya, sekitar 1 jaman lebih lah kayak gitu. Dan alhamdulillahnya aku dapat duduk itu di deket pramugarinya gitu ya, di tempat yang kalau ada kendala apa-apa emergensi itu aku yang tolakin. Tapi ya alhamdulillah perjalanannya lancar, terus juga cuacanya juga bagus sampai aku nyampe di tempat. Sampai di Tasikmalaya, aku udah ada kegiatan, tapi kegiatannya itu nggak aku publish ya. Nah, di sini aku pergi ke Kampung Naga bersama dengan rekan-rekan gitu. Di dalamnya luar biasa. Ini kayak perkampungan tempat orang-orang ya, bisa dibilang kayak ada suku atau kaum gitu yang memang bener-bener luar biasa dan masih dijaga kelestariannya seperti itu. Jadi di dalam ada, nah ini kampungnya ya, kampungnya masih sangat asri. Heeh. Jadi kita itu masuk ke dalam, listriknya itu nggak ada. Jadi mereka itu menggunakan apa ya, bisa dibilang kayak api, kemudian masih tradisional gitu. Jadi kami diberi kesempatan untuk melihat ke kampung-kampungnya. Jadi aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya. Nah, cuaca pada waktu itu hujan ya, tapi meskipun hujan ya, tidak menyurutkan niat kami untuk datang melihat langsung ya suku yang ada di Tasikmalaya ini. Jadi ada dua di situ ya, ada di dalam, ada dalamnya lagi. Jadi sampai kami ke dalam itu masih hujan lebat. Ya udahlah, meskipun hujan, jadi kami masuk itu kayak di aulanya di situ ya, ada aula di dalamnya, tempat suku di situ. Jadi ngobrol-ngobrol tentang suku ini dan kami melihat aktivitas-aktivitas mereka, apa yang mereka lakukan gitu. Dan tak kenapa gitu saya ngelihat ya sungainya katanya nih lagi banjir. Nah, setelah itu kami jalan-jalan juga ke tempat yang mana gitu ya di daerah Tasikmalaya itu kayak banyak hal lah ya di situ, menikmati makanan-makanan yang enak yang ada di Tasikmalaya, Jawa Barat gitu. Jadi memang ini adalah pengalaman yang menyenangkan yang tidak pernah yang tidak akan saya lupakan gitu. Jadi memang benar-benar menarik gitu. Jadi kalau lihat videonya agak sedikit buram bukan karena kameranya, tapi memang saya ambil itu model TikTok gitu ya. Kemudian saya besarkan untuk jadi layak bisa di YouTube. Nah, beberapa hari saya di Tasikmalaya, kemudian saya naik bus gitu ya, menuju ke Yogyakarta. Karena memang niat saya itu kepingin sekali gitu pergi ke Yogyakarta, dan alhamdulillah ya, karena kegiatan beberapa hari sudah berjalan, sudah selesai di Tasikmalaya. Akhirnya saya sendiri itu menuju ke Yogyakarta ya. Jadi ini sebelum ke Yogyakarta ini mampir dulu nih ke tempat, ini masih di Tasikmalaya nih ya, ke Gramedia untuk beli buku, terus juga makan makanan gitu ya, biar ke Jogjanya itu aman. Nah, di situ sampai di Jogja itu naik bus saya ya, terus saya ambil penginapan, terus kemudian keliling-keliling juga di dekat pendopo Jogja. Ini udah nyampe ya, terus saya sewa nih sepeda motor, 1 harian bisa keliling-keliling Jogja. Terus saya kepengen tuh pergi ke ini ya, ke candi ya. Jadi pergilah mengikuti dengan map ya. Map itu saya pasang, terus saya pergi ke candinya ini ya. Jadi di sini ada loketnya, terus saya bayar berapa saya lupa gitu ya. Jadi dapat boleh pergi ke 2 tempat gitu ya. Ada 2 candi lah gitu. Jadi sebelum pergi ke Candi Prambanan ini, saya pergi ke candi apa gitu. Jadi kita naik motor gitu, bukan naik motor, kita ditungguin naik mobil, dibawa sekitar setengah jam
kemudian sampai ke candi ini. Nah, jadi ada yang nyanyi juga ya kan, nyanyi Jawa saya nggak tahu, tapi memang bener ketika sampai di sini itu budaya Jawanya itu kerasa. Terus ngelihat namanya keraton apa, Ratu Boko, itu dia, saya hampir aja lupa ya. Jadi itu luar biasa luas ya. Jadi kita lihat ada batu-batuan dan memang bener-bener ini adalah budaya yang ada di Indonesia gitu. Ya meskipun agak sedikit seram ya, karena kan saya sendiri tuh keliling-keliling gitu. Apalagi di situ saya lihat ya ada apa namanya nih, kayak dikasih sesajen. Jadi kan kalau hal-hal yang kayak gitu kan kita nggak boleh ngomong ngasal, perlakuan harus baik ya kan. Jadi saya takut nanti ada hal-hal yang tidak baik ya, jadi ya sopan gitu ya. Jadi saya melihat sekelilingnya gitu, jalan sendiri, terus ngelihat dari atas tinggi itu ya. Jadi nah di sini bisa kamu lihat nih ya, ini naik ke atas bukitnya ternyata ada sesajen yang diletakkan di situ, ada entah siapa itu saya lupa, ada patung. Nah itu sesajen yang memang diberikan ya kan. Nah kamu lihat, nah ini dia mukanya, saya lupa kemarin ya apa namanya. Setelah itu saya keliling-keliling juga ya, melintasi bukit-bukit, terus juga ada kolamnya juga di sini, tempat pemandian ya. Ya zaman-zaman dulu lah ya, zaman-zaman ratusan tahun yang lalu gitu. Jadi memang benar-benar ketika saya sampai di sini saya ngerasa amazing sekali ya, keraton Ratu Boko ini. Nah kemudian saya ya diantar kembali ke, kalau nggak salah ke ini lagi, ke candinya itu ya, ke Candi Prambanan. Nah ini adalah candi yang memang besar gitu kan. Jadi ketika saya sampai di situ masih ada pemugaran ya kan. Kemarin katanya masih ada akibat gempa itu banyak yang berjatuhan batunya, jadi harus diperbaiki lagi. Nah ketika saya masuk ke dalam itu ternyata luar biasa batu-batunya ya. Ini ada banyak nih di dalamnya, ada patung-patung yang mungkin dari sisi kiri, sisi kanan, depan, belakangnya itu semuanya ada nama-namanya gitu. Jadi nuansanya agak-agak angker gitu ya. Tapi karena memang rame orang, udah saya pun berani gitu. Bukan angker kayak gimana, maksudnya kayak ngerasa gimana gitu ya kan, namanya juga patung-patung gitu kan. Jadi kita juga ngomong harus berhati-hati ya sampai di situ. Terus juga banyak juga nih orang bule juga yang datang melihat tempat ini. Dan saya megang-megang ini, boleh ya kan, saya pegang ini, ukirannya ini memang keren sekali memang. Jadi segala batu-batu di sisi kiri kanan atasnya itu semuanya ada ukiran-ukiran gitu. Jadi memang benar-benar amazing. Nah ini rame nih ya, waktu saya datang itu lagi musim pengunjung, jadi mau nggak mau ya berdesak-desakan. Nah ini Ganesha ya. Terus juga di sebelahnya itu ada kayak apa namanya tuh, Sumbi atau apalah gitu. Yang penting terkenal sekali ini candinya ini. Kemudian setelah capek saya pergi ke museumnya. Itu kedalamannya itu, dalamnya itu luar biasa banyak ya. Jadi kalau kamu kemari ya kayaknya satu hari mungkin nggak cukup. Kemudian ya pastinya saya ambil foto yang dicetak di situlah untuk mengabadikan momen. Nah kemudian saya udah capek, kemudian saya pulang. Kemudian besoknya sorenya itu nggak afdol kan kalau nggak pergi ke Malioboro. Jadi sorenya sampai malam itu jalan di sekeliling Malioboro, kemudian mencoba sensasi makanan-makanan yang ada, menikmati malam yang ada di Malioboro. Itu suatu hal yang menakjubkan dan menarik buat saya. Nggak lupa juga ketika saya jalan di situ saya pergi ke museumnya ya, bayar sekitar berapa gitu saya lupa, 20-40. Di dalamnya itu tuh terlihat ya banyak sekali sejarah-sejarah tentang Yogyakarta. Jadi keren saya bilang ya. Jadi kamu jangan lupa pergi ke museum ini sesekali untuk melihat pahlawan-pahlawan yang ada di Jogja. Jadi kita bakal tahu ya Jogja itu seperti apa
Jadi memang bener-bener dibuat kayak dari lilin gitu ya, patung-patung lilin gitu, terus juga ada teknologinya juga. Jadi ruangannya itu besar. Jadi kayak kalau di Banda Aceh kan ada museum tsunami. Nah, kalau di sini ada museum tentang Yogyakarta gitu. Setelah itu ya kayak saya keliling-keliling lah di daerah situ juga. Ini masih di persimpangan Malioboro, itu rame orang ya, karena udah jalan-jalan otomatis lapar ya kan. Nah, makanlah di situ. Jadi ada makanan di situ, sate, terus juga banyak hal ya. Jadi saya coba semua makanan dan harganya juga murah. Nah, ada yang bilang katanya kalau makanan Jogja itu manis, nggak juga, yang memang pedas juga gitu ya. Jadi kalau harganya ya standar lah ya. Malah kalau saya bilang harganya murah gitu. Jadi mau beli, mau makan apa aja di situ enak ya kan. Terus bisa mengganjal perut ya sambil keliling-keliling Malioboro gitu. Terus setelah itu saya beli beberapa barang untuk oleh-oleh lah ya. Jadi banyak yang enggak saya videokan karena apa? Saking senangnya saya jalan-jalan di tempat tersebut seperti itu. Nah, ini saya sempat juga memvideokan ya. Ini saya nggak tahu minumannya apa, kayak bandrek susu bajigur gitu. Jadi kayaknya pedas gitu. Jadi saya kayak dibuat apa gitu kan. Kita kayak bandrek ya, tapi rasanya berbeda tapi enak ya kan. Saya sambil menunggu itu saya videokan karena memang kan nggak ada juga kan di daerah Aceh itu nggak ada yang seperti ini. Jadi kayak ini sesuatu yang unik yang kayaknya harus divideokan. Ya, beberapa hari saya di Jogja gitu kan. Jadi untuk mempermudah pastinya saya menyewa sepeda motor. Jadi sepeda motor ini disewa sekitar 80 sampai 100 ribu. Nah, pagi harinya saya lari-lari lah di alun-alun gitu ya kan, sambil makan lontong ya kan di alun-alun yang ada di Jogja. Dan mereka duduknya tuh di bawah-bawah kayak gitu ya kan. Nah, kalau saya kan memang celana saya ketat dan paham ya penjualnya, jadi saya disuruh duduk aja gitu. Jadi saya nggak usah lesehan gitu, dan dia tahu dari logat saya bicara itu saya bukan berasal dari Jawa ataupun dari Jogja. Terus saya bilang saya dari Sumatera Aceh. Jadi ngobrol-ngobrol lah juga sama penjualnya gitu yang pengen tahu tentang Aceh gitu. Jadi memang benar-benar ini adalah hal yang paling menarik beberapa hari ada di Jogja gitu. Nah, saya maunya agak lebih lama ya ke Jogja, terus juga mau balik lagi ke Bandungnya, real Bandung ya kan. Tapi teman saya udah nunggu di Sabang. Jadi ya saya harus balik lagi ke Medan untuk langsung ke Sabang ya untuk jalan-jalan. Itu aja perjalanan dari saya. Bye.